Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah tasawuf Islam pada masa Rasulullah SAW. Kehidupan beliau menggambarkan kehidupan sebagai seorang sufi yang sangat sederhana, karena beliau menjauhkan dirinya dari kehidupan mewah yang sebenarnya merupakan amalan zuhud dalam ajaran tasawuf. Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, ia sering melakukan khalwat di Jabal Nur untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Berulang kali Nabi menempuh kehidupan yang seperti itu dengan bekal hidup yang sangat terbatas, berupa roti kering, buah-buahan, dan air putih yang menggambarkan kesederhanaannya sebagai seorang sufi. Di Jabal Nur, Nabi mengasingkan dirinya dan hidup sendirian dari masyarakat Quraisy yang semakin hari semakin rusak alatnya. Di tempat itu, beliau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon petunjuk serta mencari kehidupan yang berbeda dengan kehidupan Quraisy yang setiap saat mereka melakukan dosa. Dan pada akhirnya datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah yang mengandung petunjuk dan ajaran yang selanjutnya disampaikan kepada umat manusia agar terhindar dari jalan yang sesat menuju jalan yang diridhoinya. Setelah Nabi resmi diangkat menjadi Rasul, ia mulai melaksanakan tugasnya dengan menanamkan keimanan dan akhlak mulia kepada masyarakat Quraisy. Meskipun Nabi sebagai kepala pemerintah, ia masih tetap memiliki kehidupan yang sederhana, sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabatnya bahwa di rumah beliau hanya terdapat selembar tikar dan makanan yang sederhana, dan terkadang-kadang juga Nabi dan keluarganya berpuasa karena tidak ada makanan di rumahnya. Selanjutnya dituturkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari bahwa pada suatu hari Aisyah mengeluh kepada keponakannya yang bernama Urwah dengan mengatakan, "Lihatlah hai Urwah, kadang-kadang setiap hari dapurku tidak pernah berfungsi sehingga aku sering bingung." Maka Urwah balik bertanya, "Apakah yang engkau makan setiap hari?" Jawab Aisyah, "Paling untung kami mendapatkan kalau beberapa buah kurma dan air biasa. Kecuali bila ada tetangga yang mengantarkan sesuatu kepada Rasulullah, baru kami bisa merasakan makanan atau minuman susu segar." Dan apabila Rasulullah SAW mendapatkan rezeki, ia malah cepat-cepat membagikan kepada fakir miskin. Dan pada suatu ketika beliau hendak menunaikan sholat di masjid, tiba-tiba teringat bahwa masih ada pundi-pundi emas dan perak yang tersimpan di rumahnya. Maka beliau mempercepat sholatnya lalu pulang ke rumahnya mengambil benda tersebut, kemudian dibagikan kepada fakir miskin yang bermukim di sekitar rumahnya. Dan ketika beliau sakit keras, ia memerintahkan kepada keluarganya agar uang yang senilai 7 dirham yang masih tersimpan padanya segera dibagi-bagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Sehingga diriwayatkan bahwa ketika Nabi wafat, ia tidak mewariskan harta benda kepada keluarganya. Jadi hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan tasawuf berawal dari sikap dan amalan Rasulullah SAW yang dituntun oleh wahyu ilahi. Jadi sekian penjelasan saya tentang sejarah tasawuf Islam pada masa Rasulullah SAW. Saya Muhammad Adam Maulidi. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.